Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah masjid taklim yang berbahagia, fa inna insyaallah ab'asu li kitabi mafahim tujibu antusah li Syekh Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Mudah-mudahan dengan pembacaan kitab ini kita bertambah pengetahuan dan wawasan kita serta irfan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nafa'na bihi wa ulumihi bid darain insyaallah. Tentang persoalan betapa sangat pentingnya kita makrifat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syahadah kedua kita. Setelah syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian kita bersyahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah satu ucapan yang sangat penting, bukan hanya di lisan saja, bukan sekedar kita iringi, barengi di hati saja, tetapi dengan pengertian ma'rifah akan syahadah itu sendiri. Di antara syahadah-syahadah yang sudah kita ucapkan itu, seringkali terkadang dia menjadi terganggu atau tanpa sadar boleh jadi kita membatalkan syahadah yang kedua kita itu dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita tanpa sadar ataukah sadar mencacati wawasan dan keimanan kita kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengatakan, kata beliau dalam kitab beliau Sabilal Muhtadin, bahwa boleh jadi syahadat-syahadat seseorang itu terhadap Allah ataukah Rasulnya itu batal dalam hidup sehari-hari. Karena itu perlu diulang-ulang kalimat syahadat itu dalam hidup mereka. Mereka mengaku bersyahadah kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, tapi dalam perilaku boleh jadi mereka menentang atau mengingkari daripada ketuhanan itu sendiri. Ketika dia berkeyakinan misalnya bahwa dia tidak akan selamat lagi, dia tidak ada mungkin lagi bisa memberi keselamatan kepada dia, maka saat itu dia mengingkari Allah sebagai Tuhannya yang bisa memberikan keselamatan kepadanya. Atau ketika dia berkeyakinan mencacati Allah dengan sifat makhluk, tanpa sadar dia sudah mengindahkan, dia sudah mengingkari ketuhanan itu sendiri. Misalnya mengatakan Allah bisa punya tangan, Allah terikat, tanpa sadar dia berkata Allah bertempat di suatu tempat, tanpa sadar dia berarti Allah terikat dengan suatu keadaan-keadaan tertentu yang Allah itu memiliki sangat kebebasannya, sifat jaiznya. Ini adalah pencacatan kita. Mudah-mudahan dengan diulang kalimat asyhadu an la ilaha illallah menjadi sempurna kembali, dibarengi dengan pengetahuan ilmu yang kita terapkan, masukkan di dalam hati kita, pentasdikan di dalam hati. Jadi bukan sekedar di dalam hati, tapi maksudnya adalah tasdik, pembenaran yang sebenar-benarnya di dalam hati. Demikian juga dalam hal masalah syahadah yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perlu lagi kita ulang-ulang ucapan itu dan pentasdikannya di dalam hati kita, dimana kadang-kadang kita menganggap adanya ketidakmampuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hal yang mengakibatkan kita mengubur yang sesungguhnya pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mengubur keimanan kita, atau mengingkari keimanan kita. Misalnya dengan beranggapan bahwa Nabi adalah manusia biasa seperti kita saja, padahal Nabi juga diberikan kelebihan-kelebihan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Nabi diberikan Allah memberi syafaat pada yaumil akhirah, maka ketika kita mengingkari itu, kita mengingkari kelebihan yang diberikan Allah pada diri Nabi, sesungguhnya mengakibatkan adanya kecacatan kita dalam syahadah kita yang kedua. Nah ini
Di antara kecacatan-kecacatan itulah yang menjadikan kita mengapa tidak sempurna ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terhalangnya syahadah kita yang kedua. Sehingga satu saat ketika Abu Sufyan paman Nabi sendiri mengucapkan syahadah di hadapan Nabi, dengan sengaja beliau meninggalkan syahadah yang kedua. Beliau hanya mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Nabi tidak mengiyakan syahadah itu, dan sahabat pun akhirnya mengingatkan kepada Abu Sufyan harus lengkap, sempurna. Lalu Abu Sufyan pun mengucap tambahannya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka setelah diucapkan itu barulah diterima oleh Nabi syahadah keislaman Abu Sufyan, yang tidak lain adalah paman beliau sendiri. Nah, jangan sampai keimanan kita cacati sedikit jua pun terhadap diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar dengan demikian sempurnalah ketauhidan kita kepada Allah, sempurnalah syahadah kita kepada Allah. Kita tidak bisa memaksakan cara berpikir ketuhanan kita. Misalnya, bukankah kita ini tauhid itu artinya esa itu artinya hanya Allah saja, tidak ada yang lain yang bisa diyakini, segala sesuatu yang bisa lebih kepada sesuatu yang lain. Tidak bisa begitu juga kita berpikir, karena ada hadrat Allah menetapkan di kehidupan ini. Sebagaimana di kehidupan ini ada manusia yang lebih daripada kita, di kehidupan ini juga ada sesuatu yang kita banyak sekali dalam hidup ini kita tidak mampu melakukannya, tapi orang lain mampu melakukannya. Itulah kehendak Allah dari kehidupan ini. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Muhammad Sayyid Ibnu Alawi al-Maliki al-Hasani, ja'mu ba'dil jahlati anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Inilah adalah sebagian persangkaan orang-orang jahil terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi dikatakan la yasma'una wala yarona wala ya'rifuna, seolah-olah Nabi tidak mendengar dan melihat kita umat beliau, wala ya'rifuna, dan tidak mengetahui kita. Keadaan-keadaan ini dianggap, mereka menganggap Nabi kalau sudah mati ya sudah mati, tidak bisa apa-apa lagi. Ini adalah satu anggapan yang keliru, kata Syekh Sayyid, beliau Sayyid Muhammad. Wa man haula'il mauta, mereka itu sebenarnya bagaikan mayit saja. Mereka itulah yang sesungguhnya mayat hidup ya, yang beragama. Jangan sampai orang muslim seperti itu. Ini maksudnya, jangan sampai, apalagi orang yang ma'rifatullah. Man za'ama anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyangka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasma, tidak bisa lagi mendengar saat ini meskipun beliau sudah wafat, wala yara, tidak bisa melihat kaum muslimin, wala ya'rif atau ya'rafu anna, tidak bisa mengetahui daripada kita, wala yada'ullah ta'ala lana, tidak bisa lagi beliau berdoa kepada kita saat ini, fa'ai, maka sama saja haja ini adalah jara'atun a'zamun min haja. Ini adalah kelancangan, ucapan yang sangat besar terhadap keadaan ini. Artinya kelancangan, wa'ai jahlin akbahu min haja, atau kebodohan yang sangat besar, yang sebodoh-bodohnya bagi orang tersebut, yaitu mengurangi keimanan mereka. Idabatun ila su'il adab wal intiqasi liqadarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah keadaan yang nyata daripada su'il adab, yaitu keburukan adab budi pekerti terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal intiqas, dan pengurangan atau pencacatan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak lain adalah menggugurkan syahadat yang kedua. Ini yang paling berbahaya, menggugurkan syahadat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lika dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi diberikan Allah kadar yang lebih daripada kita sebagai manusia basyariah seperti pada umumnya. Walaqad tadafaratil ahadits wal asari allati tusbitu annal mayyita yasma'u wa yahsi wa ya'rafu sawa'un akana mu'minan am kafiran.
Sesungguhnya telah diisyaratkan dan disampaikan dalam banyak hadis dan asar-asar para sahabat, yaitu allati tusbitu, yang telah ditetapkan padanya, annal mayita, bahwa mayit itu, jadi bukan hanya nabi, mayit orang-orang muslim sekalipun, bahkan orang kafir, yasma'u, mendengar mereka, wayahsi, mereka juga merasakan keadaan-keadaan, waya'rafu, dan mereka mengetahui keadaan-keadaan sekeliling mereka, sawaun akana mu'minan am kafiran, apakah mereka itu mukmin atau kafir. Nah ini bahkan kata Syekh Muhammad Said Ibnul Qayyim fi Kitabir Ruh. Nah, Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ar-Ruh pernah juga mengatakan wassalaf, dan orang-orang salaf majma'una ala haja, mereka sepakat atas semua itu. Orang-orang salaf, para ahlussunnah wal jamaah sepakat. Wa qatawatirul asari anhum, sudah menjadi berita yang mutawatir. Jadi jangankan nabi, kata Syekh Muhammad Said, bahkan orang mukmin, orang kafir juga mendengar beritanya. Beliau menyebut kitab Ar-Ruh. Dalam kitab Ar-Ruh ini kalau kita buka panjang sekali, Ibnu Qayyim membuktikan bahwa orang mukmin itu mendengar, bahkan orang kafir mendengar. Saya bacakan tentang hadis tentang orang kafir ya. Wa fi sahihaini anhu sallallahu alaihi wasallam min wujudi muta'ammidah annahu amara biqatli badar fa'alku fi qalbin, bahwa ini di kitab, dua kitab ya, kitab sahih ya, dalam salah satu yang bisa diisyaratkan daripadanya kalimat adalah salah satu kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang ini diambil, yang ini bisa kita lihat dalam kitab Sahih Bukhari ya, dalam Sahih Bukhari babul janaiz, tentang bab janajah, ketika annahu amara biqatli badar, ketika Rasulullah melaksanakan peperangannya pada waktu itu. Dan peperangan Badar itu dibenangkan oleh kaum muslimin. Ketika itu orang-orang kafir pun mati, banyak mati, diantaranya di dekat sumur Badar ya. Fa'alku fi qalibin, yakni beliau pun datang ke tempat dekat sumur Badar itu, ada qalib ya, semacam apa itu, tempat air. Di samping tempat air itu ada injakan-injakan tempat kaki manusia ya, injakan tentang qalib ya, yang singkapan, semacam singkapan. Ada agak sedikit karena kena air kan biasanya jatuh ke bawah gitu, agak ke bawah, jadi semacam singkapan. Jadi mayit itu bergelimpang-limpang di sekitar sana. Summa jahata waqafa alaihim wa nadahum bi asmaihim, ya fulan ya ibnu fulan, ya fulan ibnu fulan. Lalu Nabi datang ke sana dan berhenti di sana, dan anehnya Nabi memanggil nama-nama mereka, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, termasuk Jahal ya, Abu Jahal waktu itu ya. Lalu Nabi berkata kepada mayit, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa, apakah kalian sudah merasakan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kalian adalah janji yang benar? Lalu kata Nabi juga, fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan, sesungguhnya aku sudah tahu, sudah merasakan juga, sudah tahu apa yang dijanjikan Tuhanku kepadaku adalah benar. Kalian kan juga begitu, benar kan? Itu sekarang apa rasanya sekarang setelah mati? Bukankah benar Allah itu adalah Tuhan, Allahu Rabbi? Bukankah benar Tuhan itu adalah Tuhan yang kusampaikan kepada kalian, yaitu Allah? Maka pada saat itu faqala lahu Umar mendengar Nabi berucap seperti itu bingung. Ya maklumlah, karena waktu itu kan belum banyak juga pembelajaran tentang apa yang ada dalam riwayat keagamaan. Al-Quran juga baru beberapa ayat ya, beberapa ayat tentang hukum ya, yang sebagiannya banyak. Quran masih selama 13 tahun adalah bersifat makiyah, itu di Mekah itu tentang masalah akidah umum ya, tidak kepada hukum-hukum. Nah sekarang ini menyangkut masalah hukum-hukum, termasuk menyangkut masalah alam barzah.
Maka Umar bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma taqatabu min aqwamin jaibu, apakah engkau ya Rasulullah berbicara kepada mayit-mayit, bangkai-bangkai ya, jayapu ya, bangkai-bangkai mungkin, jayapu ya, jayapu bangkai-bangkai ya. Pakola, lalu Nabi berkata, walladzi ba'asani bil haqqi ma antum bi asma'i lamma aqulu minhum walakinna la yastati'una jawaban. Demi Allah yang mengutusku dengan cara yang hak, apa ma'anta, apa yang ada saja pada kalian itu bi asma'i, mereka mendengar apa yang ku sampaikan. Nah, jadi mereka mendengar mayit-mayit dia orang-orang kafir pun mendengar, lama aqulu minhum, ketika aku mengatakan kepada mereka. Jadi berdasarkan hadis ini bahwa mayit itu mendengar ya. Ini banyak lagi ya. Demikian misalnya hadis yang lain tentang jawab salam ya. Ini ada lagi tentang jawaban salam, seperti kita ketika kubur, tentang ditanya orang tentang orang yang ke kubur, maka apakah mereka mendengar, maka disebut dalam hadis mereka mendengar ucapan yang kita sampaikan seperti assalamualaikum ya ahlad diyar, maka mereka menjawab dengan jawaban waalaikumsalam. Nah, ini adalah berita yang umum. Lalu kenapa Anda, kata Syekh Muhammad Said, mengingkari Nabi SAW bisa mendengar di dalam kubur beliau? Nabi SAW, kenapa diingkari bahwa Nabi SAW tidak mengetahui, melihat? Bahkan beliau ini derajatnya lebih tinggi dari orang kafir, bahkan kita orang mukmin. Kenapa tidak? Malah seharusnya mereka itu lebih mendengar lagi, begitu maksud beliau. Waqad su'ila Ibnu Taimiyah, bahkan Ibnu Taimiyah sendiri an hajhil masalah dalam masalah ini, fa'abta biha yu'ayyidu dzalika, memperkuat dari semua itu, membenarkan. Nah, ini fa ijaka nahaja fi haqqin amatil bashar, apabila semua itu sudah diyakini secara benar umum terjadi pada diri manusia mukmin maupun kafir bisa mendengar apa yang disampaikan, fama billaka bi amatil mukminin, sebagaimana bagimu dengan pendapat orang-orang umum bagi kaum mukminin pada umumnya, bal biqasyati ibadillah sholihin, bahkan seharusnya lebih khusus lagi Anda memahami bagi hamba-hamba yang soleh, mereka lebih jernih lagi mereka mendengar, lebih mengetahui lagi. Bal bi sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad, bahkan bagi sayyidina awalin wal akhirin, yaitu nabi awal dan akhir, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah penutup para nabi, bahkan beliau sebenarnya nabi paling awal, karena di dalam hadis riwayat Adam alaihissalam menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini suatu berita yang sangat besar bagi kita agar kita jangan mengingkari sampai-sampai seperti itu. Di dalam hadis Nabi pernah mengatakan, al-anbiya wal auliya ussalihin yusalluna fi kuburihim. Para nabi dan para aulia itu yusalluna, mereka salatnya maksudnya bermunajat, mendoakan ya, mendoakan di kubur mereka. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada kita kaum muslimin. Karena itu kaum muslimin bersalawatlah kepada Nabi, ucapkan salawat salam kepada Nabi, sering-sering diucapkan salawat dan salam. Kapan kita duduk, tidak harus duduk, waktu berdiri, waktu berjalan, ada kesempatan ucapkan itu dan tumbuhkan rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat utama tentunya untuk menyempurnakan syahadah kita yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.